kita ketemu lagi nih Pak di kajian yang baru ya Pak ya, di surat 46. Surat 46 kalau ya. Maaf ya Pak ya. Iya. Kajian hari ini judulnya Arba'ina Sanah. Diambil dari ayat 15. Sebelumnya kita dengarkan dulu bertarbiyah untuk membaca ayat 15. Silakan bertarbiyah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله العظيم. Silakan Pak Ilham. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah juga kita dapat bertemu kembali. Dan pada kesempatan ini kita akan mengkaji surah yang baru, surah ke-46 di bawah judul Arba'ina Sanah yang terdapat pada ayat 15. Mudah-mudahan dengan mengkaji judul ini Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita dan keluarga kita di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita mulai saja dengan melihat apa arti dan makna di balik judul kita ini. Arti dari judul ini arba'ina, arba'in artinya 40. Sanah artinya tahun. Jadi arba'ina sanah artinya 40 tahun. Kita sering mendengar istilah arba'in itu 40. Kalau orang pergi haji, dia mengambil arba'in di Madinah, itu artinya mengambil 40 waktu sholat. Jadi kalau satu hari 5 waktu, maka dia berada di Madinah 8 hari untuk mendapatkan arba'in. Itulah dia arti arba'ina sanah, 40 di sini sanah tahun, 40 tahun. Mari kita lihat terjemahan ayat 15 yang sedikit panjang, silakan. Ya Bu Andima, mangga Bu Andima. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula.
masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia atau anak tersebut telah dewasa dan mencapai umurnya hingga 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebajikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang Muslim." Ya, itulah arti dari arba'ina sanah, 40 tahun. Sehingga ketika ia dewasa dan usianya sampai 40 tahun, jadi sampai kepada kematangan ya. Itu arti, sedangkan makna di balik judul ini adalah menyadarkan manusia untuk menghayati makna dari usianya. Jadi sekali lagi, makna di balik judul ini adalah menyadarkan manusia agar menghayati makna hidupnya atau arti dari hidupnya, khususnya saat dia menjelang 40 tahun. Nah, seharusnya kalau kita udah usia 40 tahun, maka kita menyadari, seperti kata Rasulullah, usia umatku 60 sampai 70 tahun. Berarti kalau kita sudah sampai 40 tahun, kita sudah menjalani 2/3 hidup kita. Tinggal 1/3 lagi. Nah, karena itu 1/3 yang akan kita jalani kalau kita sampai ke 60, maka itu harus kita jaga baik-baik. Makanya ada kata-kata bijak mengatakan bahwa life begins at 40 ya. Setelah 40 tahun, seharusnya seorang itu berubah ke arah yang lebih baik. Karena kalau usia sudah 40 tahun, sudah matang, dia nggak punya alasan lagi untuk tidak berbuat baik. Seperti dikatakan di surat 35. Pada surat 35, ayat 37, dikatakan begini. Ibu Hani, mangga Bu Hani. 35 surah Fatir. Ayat 37 dimulai wa hum yasrikhuna fiha. Ya. Dan mereka berteriak di dalamnya, "Hai Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami berbuat kebaikan berlainan dari yang telah kami perbuat." Allah berfirman, "Bukankah kami telah memberikan umur kepadamu sehingga mendapat pengajaran orang yang mau menerima pengajaran, dan telah datang kepadamu memberi peringatan. Maka rasakanlah azab dan tiada penolong bagi orang-orang yang zalim." Iya, jadi usia 40 tahun sudah cukup untuk kau sadar, kata Allah, saat orang-orang di neraka ingin pulang ke dunia supaya menjadi orang baik-baik. Ngapain saja sedangkan engkau sudah berusia 40 tahun, tidak ada alasan lagi. Itulah makanya usia 40 adalah usia yang patut dijadikan sebagai titik tolak agar kita melakukan kebaikan yang maksimal. Itulah makanya Rasulullah sendiri diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun. Untuk memberikan sinyal usia 40 itu seharusnya kita sudah mengarah ke arah yang lebih baik, lebih fokus untuk mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna di balik arba'ina sanah judul sekarang ini. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, hubungan.
Yang lalu nastansihu, Bu, ya. Iya. Ya. Bila judul yang lalu menjelaskan catatan malaikat. Jadi judul yang lalu menjelaskan catatan malaikat tentang apa saja yang dilakukan oleh manusia yang baik ataupun yang jahat. Nah, sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa apa saja yang dilakukan oleh manusia semenjak dia balik itu dicatat, mau yang baik, mau yang buruk dicatat, mau besar, mau kecil. Nah, itu telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi bila judul yang lalu menjelaskan catatan malaikat tentang apa yang dilakukan manusia yang baik maupun yang buruk, maka judul sekarang mengingatkan kesempatan untuk menghapus catatan buruk. Kesempatan untuk menghapus catatan buruk yang tercatat di kitab amal, yaitu dengan menghayati makna 40 tahun. Itu kabar baiknya bagi orang-orang yang telah usia 40 tahun atau lebih, dia punya kesempatan untuk menghapus catatan-catatan buruk yang pernah tertulis di buku amalnya. Seperti dikatakan di ayat selanjutnya, tadi kita yang jadi judul kita ayat 15, ayat 16 itu menegaskan orang-orang yang menghayati usia 40 tahun, dia punya kesempatan dihapus kesalahannya. Mari kita baca ayat 16. Ibu Aning, silakan Bu Aning. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Ayat 16 ini lanjutan dari ayat 15. Ayat 15 judul kita berada, intinya agar kita menghayati usia kita yang telah berjalan, khususnya setelah 40 tahun. Siapa menghayatinya? Ayat 16 mengatakan mereka akan mendapatkan 3 keuntungan. Diterima kebaikannya, dihapuskan kesalahannya, dan tercatat sebagai penghuni surga. Itu janji Allah. Itulah dia arti dari ayat 16, dihubungkan dengan ayat 15, itu sebagai janji Allah bagi siapa saja yang menghayati makna 40 tahun usianya. Jadi sekali lagi, bila judul yang lalu menjelaskan tentang catatan malaikat dari apa yang telah kita lakukan, mau yang baik ataupun yang buruk, maka judul sekarang mengingatkan ada kesempatan untuk menghapus segala yang telah tertulis, kejahatan yang telah tertulis, yaitu dengan cara menghayati makna usia 40 tahun. Sekarang sampailah kita. Yang mencakup ayat 16 mencakup apa aja Pak? 3 hal Pak? Itu dia, di artinya itu. Artinya kan mereka itulah orang-orang yang kami terima amal ibadah mereka, kebaikan mereka lakukan saat itu. Jadi diterima kebaikannya dan kami hapus kesalahannya. Jadi berarti yang kedua, dihapuskan kesalahan termasuk catatan buruknya, baru dia fi ashabil jannah, tertulis sebagai penghuni surga.
Jadi 3 itu terdapat di ayat 16 tadi. Diterima kebaikan, dihapuskan kesalahan, dan tertulis sebagai penghuni surga. 15 dari berarti ayat 16 surat 40. Ya. Ayat 16 itu terjemahan ayat 16 berisi 3 keuntungan bagi orang yang menghayati makna usianya yang 40 tahun. Oleh karena itu sampailah kita pada 6 ya, surat 46. poin yang ketiga. Ya, surat 46 ayat 16. Poin ketiga itu adalah pesan. Pesannya adalah menghayati usia 40 tahun gitu. Jadi bagaimana sih caranya menghayati usia 40 tahun? 40 tahun. Nah, kenapa kita perlu menerima pesan menghayati makna 40 tahun usia kita? Karena kalau kita hayati dengan baik, itu bisa mendapatkan keuntungan yang tertera di surat 46 ayat 16 tadi. Bagaimana cara menghayatinya? Melalui 20 ayat di surat Ahqaf ini, setidaknya kita mendapatkan 3 pesan. Yang pertama, sadarilah keberadaan kita di dunia ini untuk tujuan tertentu, bukan sekedar main-main. Jadi menghayati usia 40 tahun itu kita diingatkan, sadari usia itu atau kehadiran kita di dunia ini bukanlah begitu saja. Dia punya tujuan yang tertentu, bukan untuk main-main. Oleh karena itu, jalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, jalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Karena umur termasuk item yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi jalani hidup dengan baik karena umur itu termasuk itemnya yang akan dipertanggungjawabkan. Dulu pernah kita ingatkan bahwa Rasulullah bersabda, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Jadi siapa saja di hari kiamat nanti enggak bergeser tumitnya, enggak bergerak dari berdiri di padang mahsyar sampai selesai mempertanggungjawabkan 4 hal. Ada 4 item. Yang pertama adalah usia. Pertama usia, kedua masa muda atau masa sehat, yang ketiga tentang ilmu, yang keempat tentang harta. Jadi umur, masa muda, ilmu, dan harta itu akan dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban pertama adalah tentang usia. Oleh karena itu jangan main-main dalam menjalani hidup kita ini. Nah, itu dikatakan melalui ayat 3 surah yang sedang kita kaji, Al-Ahqaf. Ma khalaqanas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Kalau kita silakan kalau kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada dan apa-apa di antara keduanya
melainkan dengan benar dan waktu yang ditentukan. Dan orang-orang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Ingatan pesan Allah, hati-hati, enggak main-main. Ada jangka waktu. Rasulullah mengatakan usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit orang yang bisa melewati batas waktu itu. Ya, karena itu bila sampai ke 40 tahun, maka sadari tentang makna hidup agar tidak menyesal nanti. Pada surat yang lain ditegaskan dengan kata-kata begini. Surat 23. Pada surat 23 Allah mengatakan memangnya kalian kira kalian diciptakan begitu saja. Nah, itu kata Allah melalui surat 23 ayat 15. Bu Yeni, Surah 23 surah Al-Mu'minun ayat 115 berbunyi afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Bukan itu suratnya, surat 23. 115. Ayat 115. Oh, 115. Jadi baca ayat 3 ya. Sekarang 115. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Ya, tanya Allah, apa kalian kira kalian hidup ini main-main? Bahwa kalian tidak dikembalikan kepada kami. Nanti orang berapapun usianya di dunia ini, ketika bangkit di hari kiamat, rasanya baru sebentar. Seperti dikatakan pada ayat 112 sebelumnya. Mari kita naik sedikit, mulai ayat 112. Dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Terus. Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Lanjut. Ya Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja jika kamu benar-benar mengetahuinya. Iya, jadi seperti orang tidur, Ashabul Kahfi tidur 300 tahun, 309 tahun. Pas bangun, ditanya berapa lama, baru setengah hari. Begitulah hidup kita ini, demikian singkat. Orang-orang sedang yang hidup ini bagikan orang tidur. Jika mati, baru terbangun. Oleh karena itu, gunakan kesempatan hari-hari hidup kita ini dengan baik. Sadari bahwa hidup kita bukan untuk main-main. Kita untuk tujuan yang tertentu dari Allah. Oleh karena itu, berjalanlah sesuai dengan petunjuk Allah. Itu pesan pertama. Itu namanya menghayati makna 40 tahun. Pesan yang kedua. Pesan yang kedua, miliki tujuan yang benar. Dan fokus pada tujuan itu. Jangan sampai usia kita 40 tahun nggak jelas hidup itu kemana. Jadi mesti pastikan apa yang ingin kita cari dalam hidup ini. Jangan sampai kita tanya, aku mencari apa ya? Itu bahaya itu. Hidup kita ini itu seharusnya mencari ridho ilahi. Karena itu fokus kepada tujuan hidup yang benar dan konsisten dengan tujuan itu. Pada surat Ahqaf itu diingatkan di ayat 13. Innalladzina qalu Rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim
ولا هم يحزنون. Pak Surya, silakan Pak Surya. Ayat berapa, Pak? Ayat 13. Innalladzina qalu. Halo. Pak Surya. Ya, Pak Surya. Ya, di surat keberapa? Surat ke-46. Surat yang 46. sedang kita kaji. Dan pesan kedua ini terdapat di ayat 13-nya. Ayat 13. 13. Bentar, Pak. 13, Pak. Betul. Baca, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka istiqomah, berketetapan hati. Maka tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula berduka cita. Iya, jadi jelas tujuannya. Apa yang kau cari? Allah. Artinya ridho ilahi. Itulah makanya kita dalam semua praktek hidup kita katakan lillahi ta'ala, menuju kepada Allah. Salat menggambarkan itu. Allahu Akbar, itu sebagai simbol bahwa kita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia pesan yang kedua, menghayati makna usia 40 tahun itu seharusnya kita sudah punya fokus yang jelas dalam hidup ini, tujuan yang jelas yaitu mencari ridho ilahi dan konsisten dengan itu. Itulah makanya Allah tanya pada surat lain, ada pertanyaan singkat dari Allah melalui surat 81. Pada surat 81 Allah tanya begini. Surat 81 itu At-Takwir ayat 26. Fa aina tadhhabun? Bismillahirrahmanirrahim. Maka kemanakah kamu akan pergi? Ya, Allah nggak nanya kau mau pergi kemana. Enggak gitu kalau Allah nanya kita bilang ke pasar, enggak gitu. Kalau Allah tanya kau mau pergi kemana, artinya kau tujuan hidupmu kemana sih? Apa yang kau cari? Nah, jadi katakan aku mencari ridho ilahi. Jadi ilahi anta maksudi, waridoka matlubi. Ilahi anta maksudi, Tuhanku, engkaulah tujuanku. Waridoka matlubi, ridomu, itulah yang ku cari. Dan makanya orang mereka mengamalkan zikir berbunyi ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ilahi Tuhanku, anta engkaulah maksudi, maksud tujuanku. Waridoka ridomu matlubi, itulah yang ku cari. Itulah dia pesan yang kedua, yaitu miliki tujuan hidup yang jelas dan konsisten. Apabila itu dilakukan, maka saat dia akan meninggalkan dunia ini, malaikat akan mengatakan, jangan takut, jangan sedih, kami akan menyertaimu. Nah, itulah orang-orang yang mempunyai tujuan hidup yang jelas dan konsisten, dia tidak lagi peduli dengan berapa lagi usianya. Karena kapanpun itu terjadi, kapanpun malaikat datang kepadanya, malaikat pasti akan mengatakan, jangan takut. Jangan sedih. Kami akan melindungimu dunia sampai akhirat. Seperti dikatakan di surat 41. Surat 41 itu kata-katanya hampir sama dengan surat 46 ayat 13 ya. Kalau 46 ayat 13 itu singkat, 41 ayat 30 itu lebih panjang. Mari kita lihat surat 41 ayat 30. Sama-sama berbunyi. Innalladzina qalu Rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Bu Yanti, mana Bu Yanti? Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kan ya, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka,
Maka malaikat akan turun pada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ya, malaikat mengatakan lanjutannya, lanjut. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Itulah dia bagi yang menghayati pesan kedua untuk menjalani hidup kita yang telah melampaui 40 tahun ini, yaitu memiliki tujuan hidup yang jelas dan konsisten dengan itu atau istiqomah. Mudah-mudahan kita semua begitu. Akhirnya sampailah kita kepada pesan ketiga. Kalau pesan pertama tadi, sadari bahwa ada tujuan di balik penciptaan kita, kehadiran kita di muka bumi. Kalau pesan kedua, mengingatkan agar kita fokus pada tujuan yang jelas dalam hidup ini, maka pesan ketiga ini berbentuk aplikasi, berbentuk aplikatif ya, tindakan nyata. Jadi pesannya adalah lakukan hal-hal yang tertera, dilakukan hal-hal yang tertera di ayat 15. Nah, itu makanya dirangkum dalam sebuah doa ya. Tadi ayat 15 tadi ada doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dilakukan hal-hal yang tertera pada ayat 15, yaitu, kita ringkaskan, yaitu bersyukurlah kepada Allah dan kedua orang tua. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada dua orang tua. Allah yang menciptakan, orang tua kita yang melahirkan dan mendidik kita. Bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua, nah itu maksudnya kita berterima kasih kepada orang tua kita, mengakui, menyadari betapa besarnya jasa mereka kepada kita. Nah itu pesan pertama ini, rangkuman ini tentang khususnya poin bersyukur kepada Allah dan kedua orang tua, diingatkan oleh Luqman di surat 31. Salah satu nasihat Luqman, di surat 31 ayat 14. Ibu Ina, silakan Bu Ina. Ibu Ina. Ya. Ya. 31:14, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami memerintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepada itu dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah. Iya, itu tanya Allah itu. Jadi jangan sampai setelah usia kita 40 tahun, kita punya masalah dengan orang tua kita. Jangan sampai gitu. Ini terutama kalau kita pada saat usia kita ini, orang tua kita masih hadir, masih hidup. Nah itu hati-hati. Kenapa? Karena cobaannya di sana. Orang-orang yang usia 40 tahun, itu biasanya orang tuanya masih ada yang hidup. Dan orang tuanya
tentulah usianya sudah lanjut. Dia sendiri 40 tahun. Tentulah nggak mungkin orang tuanya 30 tahun, nggak mungkin. Oleh karena itu, dia harus baik-baik hubungan sama orang tuanya. Kabar buruknya terkadang banyak orang-orang yang mendapati kedua orang tuanya itu nggak sesuai harapan. Itu orang tuanya terkadang seperti Ibrahim menghadapi bapaknya. Bapaknya itu ternyata tidak melakukan hal-hal yang diridhoi Allah. Itu tetap bagaimanapun keadaannya. Bahkan surat yang tadi kita baca, surat Luqman, lanjutannya mengatakan walaupun dia musyrik, tetap aja masih baik. Mari kita baca lanjutannya. Tadi masih ayat 14, baca lanjutannya. Surat Luqman tadi baca satu ayat lagi setelahnya. Bu Ina, silakan. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sampai begitu Allah mengingatkan. Yang tak boleh kalau dia nyuruh yang nggak benar. Tapi walaupun dia menyuruh tidak benar, tetap saja mesti jaga hubungan baik. Yang nggak boleh diikuti aja. Hubungan baik harus dijaga. Itu namanya menghayati usia kita 40 tahun. Karena kita pun sudah menjadi orang tua dari anak-anak kita. Kita tahu betapa penatnya menjadi orang tua. Begitulah mereka alami. Karena itu hal-hal yang tidak menyenangkan yang kita alami dengan orang tua kita yang masih ada, seharusnya itu hilang ketika kita mengenang betapa sayangnya mereka pada waktu kita masih membutuhkan pertolongan. Itulah dia aplikasi atau tindakan nyata yang terdapat di ayat 15. Itu pertama tadi, jadi ada 3 poin di ayat 15 ini ya. Tindakan nyata itu pertama, bersyukurlah kepada Allah dan kedua orang tua. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas dalam berbuat baik. Dan menerima pemberian Allah. Jadi berbuat baik kepada orang tua kita, ikhlas. Menerima pemberian Allah seperti anak-anak juga ikhlas. Ikhlas itu. Jadi kalau 40 tahun itu kita di persimpangan jalan ya. Kita punya orang tua dan mungkin kita punya anak-anak. Ke orang tua kita ikhlas, kepada anak-anak kita ikhlas. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, bertaubatlah. Bertaubatlah seandainya kita tidak melakukan pesan-pesan ini, dan jaga akidah sampai mati. Bertobat, jaga tobat itu sampai mati. Karena kekesalan kita bisa membuat, kehilangan sabar kita bisa membuat kita menjadi melenceng dalam hidup ini. Itulah dia 3 pesan yang tertera di ayat 15 yang merupakan pesan ketiga dari menghayati makna 40 tahun. Baca sekali lagi ayat 15-nya. Bu Nancy, silakan Bu Nancy. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga bila dia, anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku." Koma, itu dia, itu pesan pertamanya. Terusnya.
dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Yang kedua itu, jadi ridho. Ridho terhadap pemberian Allah, yaitu orang tua dan anak dan lain-lainnya, tapi intinya ridho, ikhlas. Terusnya, Sungguh aku bertaubat kepada engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim. ya jadi taubat. Jaga kesabaran kita, taubat kalau kita salah. Siapa menghayati 3 pesan di ayat 15 ini, ditambah 2 pesan tadi yang telah kita catat, apa yang terjadi? Lanjut. Ayat 16. Dan mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya. Satu. Nah, jadi amal baik yang telah dilakukannya diterima. Terusnya. Yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. 2. Jadi dimaafkan, dihapus catatan salahnya. Terusnya. Mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Iya, tercatat sebagai penghuni surga. 3 dapatnya. Terusnya. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Nah, itulah dia 3 pesan yang tertera yang kita dapat dari 20 ayat di bawah judul Arba'ina Sanah. Mari kita hayati makna usia kita yang sudah 40 tahun bahkan melebihi dengan menghayati 3 pesan, yaitu sadari hidup kita ini bukan main-main, jalani hidup kita dengan baik, fokus kepada tujuan yang mulia, yaitu mendapatkan ridho Allah atau mendapatkan tadi rahmat Allah. Dan yang ketiga adalah mari laksanakan 3 pesan yang tertera di ayat 15. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang menghayati makna 40 tahun usia kita dan akhirnya kita mendapatkan 3 keuntungan, yaitu diterima amal ibadah, dihapuskan dan dimaafkan segala kesalahan, serta tercatat sebagai penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu-ibu kalau yang mau bertanya. Mau tanya Pak Ustadz. Ya. Kalau ada yang berulang tahun itu kita kan suka mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Sementara kita juga dapat pengajar itu orang Muslim itu antara 60 sampai 70. Juga panjang umurnya ini itu Ustadz kan kita juga tahu kalau manusia itu ada batasnya ya, kekuatannya setelah umur sekian itu mungkin jadi kondisinya berubah gitu. Nah sebaiknya itu sebenarnya kalau untuk ucapan selamat ulang tahun itu seperti apa itu Pak Ustadz? Seorang Muslim itu mengingat usia dan kondisi itu yang seperti apa doanya? Ya, tinggal mengganti aja Bu, jangan panjangkan usianya, berkahi usianya, berkah. Karena berkah itu mengandung makna supaya dia menghayati makna usianya. Jadi panjang umurnya jangan. Nanti kalau panjang didoakan nanti sama-sama rame-rame ternyata panjang sampai 100 tahun, itu agak mengerikan juga Bu. Ada kawan-kawannya lagi nanti ya. Apalagi kalau kita nanti dipanjangkan sampai 200 tahun, ngeri kita Bu. Aduh. Ya, karena itu berkahi saja. Ya berkahi usianya. Karena panjang umur itu tidak membantu. Allah katakan memangnya kalau usiamu 1000 tahun menjamin engkau masuk surga. Seperti dikatakan di surat 2 ayat 96. 296. Assalamualaikum, boleh saya bertanya? Kita ini dulu, kita jawab dulu yang tadi ya. Kita baca dulu surat 2, 96. Ya, 96 dulu baca. Sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Jadi karena itu daripada panjang umur, mendinglah kita ganti doanya dengan berkahi usianya. Mudah-mudahan dia dapat menghayati makna usia itu
seperti yang tadi telah kita kaji. Demikian, Bu. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Tadi ada bertanya siapa tadi, Bu? Yang mau tanya tadi kita pending Bu tadi Vina siapa? sama Bu UU ya. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum Ustadz. Saya warga baru ini Ustadz. Oh iya, Bu. Temannya Ibu Imung. Ada pertanyaan apa tuh, Bu? Ini saya mau bertanya, ada beberapa pertanyaan. Satu, kita kan ada istilah, saya nggak tahu itu hadis atau apa, barang siapa tidak mengenal dirinya, maka dia tidak akan mengenal Allah. Itu apakah benar? Karena ada orang yang sampai tidak mengenal jati dirinya, bagaimana dia mau mengenal Tuhannya, gitu. Itu satu yang pertanyaan. Yang kedua, saya itu dikaruniai ayah saya yang baru aja meninggal dalam usia 90,5 tahun. Nah, pada waktu muda, zaman dulu itu kan orang-orang zaman dulu sholatnya banyak yang tidak benar, Ustadz. Jadi yang saya ingin jadi pertanyaan, kalau saya lihat dari surat Al-Mu'minun, orang-orang itu akan minta dikembalikan untuk mengerjakan apa-apa yang dia tinggalkan selama ini. Jadi saya ingat kalau orang itu puasa, kita bisa bayar dengan fidyah. Kalau orang itu pergi haji, kita masih bisa membantu dengan mengkodokkan hajinya. Nah, kalau sholat ini bagaimana Ustadz? Karena kalau saya pikir kalau haji memang dia misalnya orang itu tidak mampu, kan tidak ada kewajiban. Tapi anak-anak banyak yang tetap mengkodokkan haji. Nah, kalau sholat yang ditinggalkan itu bagaimana Ustadz? Apakah ada kewajiban bagi anak untuk mengkodok sholatnya? Iya. Itu aja. Itu, Bu. Dua, Bu. Ya, yang pertama ya. Yang pertama tadi itu kata-katanya diambil dari ungkapan bijak ya yang mengatakan man arrofa nafsahu faqad arrofa robbahu. Siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya gitu. Itu makanya dibalik dengan siapa nggak kenal diri, maka dia nggak kenal Tuhan. Kalau Al-Quran pakai bahasa begini, Bu. Al-Quran mengatakan begini. Al-Quran mengatakan melalui surat 59, redaksinya begini. Surat 59, ayat 19. Ya, mangga jauh dibacanya. Belum ketemu. Suratnya 59. Ayat 19. Suratnya 59 Al-Hasyr, ayatnya 19. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Jadi dia, jangan kau melupakan dirimu, jangan lupa diri. Maksud jangan lupa diri, ingat kau itu ciptaan Allah. Ingat apa makna kehadiranmu di dunia gitu. Supaya kita tadi terjaga, tidak menjadi orang yang nggak mengenal Allah, sehingga kita lupa diri, Allah kasih terapinya. Terapinya itu yang gampang adalah sholat sama Quran. Jadi kalau kita sholat, nah kita baca Quran, itu berarti kita mengenal diri kita. Bahwa kita punya Tuhan dan memberikan petunjuk kepada kita. Jadi orang nggak kenal diri itu maksudnya kelihatan dalam tindakan nyatanya dia orang nggak sholat, nggak baca Quran, seperti nggak punya Tuhan. Dia nggak ngerti dirinya. Nah, itu dia. Kita lihat pada surat 29. Pada surat 29, ayat 45 dibilang begini. Surat 29 itu surah Al-Ankabut. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi supaya kita menjadi orang yang mengenal diri, supaya kita menjadi orang yang mengenal Tuhan kita, caranya adalah dengan sholat dan dengan membaca Quran. Dan makanya sholat dikatakan zikir, Quran juga dikatakan zikir.
orang-orang nggak melakukan ini, itu kata Allah, kau nggak kenal dirimu ya, seperti dikatakan di surat 45. Pada surat 45 mulai ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu, kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin. Ya itu nggak kenal diri dia. Kami nggak tahu, nggak kenal. Terus. Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan, dan berlakulah azab terhadap mereka dahulu, mereka perolok-olokan. Nah, kata Allah, kau nggak kenal diri, nggak kenal Tuhanmu. Lanjut. Dan kepada mereka dikatakan, pada hari ini kami melupakan kamu, di mana kamu telah melupakan pertemuan dengan harimu ini. Dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sekali-kali tidak ada penolong bagimu. Nauzubillah min dzalik. Jadi makna ungkapan di soal nomor 1 itu adalah, kalau pakai bahasa Quran, cobalah kenal diri kita. Siapakah kita? Kitalah abdi Allah. Sehingga kita, karena kita tahu abdi Allah, otomatis mengatakan ada Allah yang harus kita mengabdi kepadanya. Tindakannya adalah supaya itu ingat, supaya itu teringat adalah dengan Quran dan dengan sholat. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, untuk orang-orang tua kita yang tadi ternyata mereka tadi itu ibadahnya dalam pandangan kita tadi ada yang lalai, Rasulullah mengingatkan dia dapat dibantu untuk sholat itu, dapat dibantu dengan doa. Kalau tadi yang sehaji kan bisa kita hajikan. Kalau kita memang mempunyai, kalau mereka yang meninggal itu sudah mampu ya, kalau nggak mampu sebenarnya nggak wajib. Kalau dia meninggal dalam keadaan mampu, kita kalau ada memang kemampuan, kita bayar utangnya. Karena kalau orang mampu, dia belum haji, dia utang itu. Karena kalau kita punya kemampuan, kita bayar utangnya. Sedangkan untuk puasa bisa bayar fidyah kalau dia memang sakit. Untuk sholat doa, maka kita Nabi ada 3 yang tetap berlanjut. Doa anak orang yang soleh. Doakan aja Bu. Doakan. Doa pada mereka. Doakan. Kira-kira begitu. Nah. Termasuk kita juga Ustadz, misalnya sampai umur 40 tahun kita baru sholat gitu, tapi kita tadi ada kata dimaafkan, apakah kita harus mengkodok yang lebih dulu atau kita sudah termasuk itu dimaafkan? Kalau saya punya pendapat, kalau saya punya pikiran itu dimaafkan juga. Dimaafkan juga Bu. Jadi hayati makna hari kita sekarang ini. Artinya dari sekarang udah perbaiki aja sekarang ini gitu. Kalau kita mau mengkodonya bagus, tapi itu bukanlah sesuatu yang harus. Kalau saya ambil yang itu. Ya. Jadi kita apabila kita bagus hari ini sudah, itu menghapus yang lalu. Karena pada surah 11 dibilang begini. Surah 11 ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Dan laksanakanlah sholat pada kedua siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Allah ingatkan bahwa kalau kamu sudah baik sekarang, kebaikanmu akan menghapus yang lalu. Karena itu fokus kepada taubat sekarang ini. Karena taubat bisa menghapuskan kesalahan masa lalu. Surat 46. Surat 46. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama. Pak Ustadz, mohon maaf menyambung yang barusan. Kalau kita sudah tobat, yang sekarang kita baik, itu menghapus yang lalu. Nah, itu berarti pada waktu dihisab, berarti kondisinya pada saat diambil dari ayat 15 itu ya Pak Ustadz. Sebelumnya kita dengarkan dulu. Jadi yang paling penting itu di akhirnya. Silahkan itu dia. Itu makanya doa Nabi, ya Allah jadikan hari-hariku terbaik adalah hari-hari terakhir aku hidup.
Nah, jadi ya, karena kebaikan yang kita lakukan itulah dia yang tercatat. Sebaliknya, dia baik sekali dari usia muda sampai tua, baik sekali. Namun terakhir nggak bagus, jadi nggak bagus. Nah, itu bahaya. Barsisa pernah itu, Barsisa itu seorang ulama, seorang ahli ibadah, anak muridnya banyak, hebat-hebat. Tapi terakhir dia matinya nggak bagus. Itu na'udzubillah min zalik. Makanya nggak bagus? Kenapa? matinya mati dalam keadaan kafir. Mati nggak bagus itu artinya matinya nggak dalam keadaan beriman. Makanya tadi doa terakhir tadi kan tubutu ilaika wa ana minal muslimin. Taubat dan tetap mati dalam keadaan muslim. Kalau mati dalam keadaan muslim itu bagus. Dia tadi Barsisa tadi matinya kafir. Na'udzubillah min dzalik. Jadi yang terakhir itulah yang paling baik. وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله العظيم. Ya, saya mau minta Pak Ilham. Ya, terima Hari kasih. ini Bismillahirrahmanirrahim. operasi lagi itu. Assalamualaikum warahmatullahi Itu operasi wabarakatuh. lagi. Ya, dari Ibu Amna Silma. Mudah-mudahan agak terakhir aja ya, ini pasti ada pertanyaan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bertanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bu, halo. Nanti diingetin. Wassalatu Tadi ada yang mau bertanya wassalamu siapa yang ala Mbak asyrofil Fina ya? anbiya'i wal mursalin. Mangga. Wa ala Ini tadi alihi wa Ustadz yang sahbihi ajma'in. doanya supaya di akhir Allahumma rabbana tadi atina Ustadz min mohon ladunka rahmah. Doa yang bagus tuh kita itu umpamanya kita bisa pakai doa doa yang tertera di surat 3 ya. Dengan karunia Allah juga kita dapat bertemu kembali. Paduan antara mohon ampun sama meninggal keadaan baik itu disebutkan di surat 3 ayat 100 surah yang baru 9 ke-46 di bawah judul Arba'ina Sanah 193 pada ayat 15. Mohon ampun dan Mudah-mudahan dengan mengkaji sekaligus dari satu paket judul ini sekaligus mohon kita meninggal dalam keadaan baik, berkahi hidup kita dan keluarga kita di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita mulai saja dengan melihat apa arti dan makna di balik judul kita ini. Arti dari judul ini arba'in artinya bisa dibaca aja. Tadi sebenarnya Bu Uu ada pertanyaan yang sebelum dijawab ya Pak ya. Tahun. Tapi kali udah Di arba'ina sana artinya 40 tahun. Tadi satu Kita lagi. sering mendengar istilah Tadi satu lagi ada pertanyaannya Bu Uu arba'in yang itu 40. sholatnya bisa diganti Orang pergi nggak tadi, Bu, haji ya? dia mengambil arba'in di Madinah Sholatnya diganti enggak? Kalau Sholat kan artinya tadi kan bilang enggak, mengambil tapi diganti dengan doa aja 40 waktu sholat. Oh, pakai doa ya. Jadi kalau satu Ya, hari saya jawab 5 pakai waktu, doa, jangan. maka dia berada Sholat di itu sifatnya sangat Madinah pribadi. 8 hari Jangan diganti. untuk mendapatkan arba'in. Itulah dia arti Ya, Pak. arba'in. Tadi Bu, sana doa tadi coba baca Bu, surat 3 di ayat sini 193. tahun 40 Ya tahun. Tuhan kami, sesungguhnya Mari kita lihat mendengar terjemahan orang ayat yang 15 yang menyeru sedikit kepada panjang. iman. Yang silakan. Yaitu berimanlah Ya, Bu Andima, kepada mangga Bu Andima. Tuhan. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, Dan kami ampunilah perintahkan dosa-dosa kepada kami, manusia dan hapuskanlah agar berbuat baik kesalahan-kesalahan kepada kami, kedua orang dan tuanya. berikanlah kami beserta Ibunya telah orang-orang mengandungnya dengan susah Jadi doanya payah itu dipakai dan ya, melahirkannya pakai dengan antara susah kita payah mohon pula. ampun Masa kita mengandung mati dalam sampai keadaan menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia atau Doa anak ini berarti tersebut untuk telah dewasa dan mengantar ke khusnul mencapai khotimah itu ya. umurnya Iya itu dia. hingga Iya, itu. 40 tahun, dia Bagus berdoa, tadi ya. ya Tuhanku, Iya, berilah itu tadi aku pesan yang petunjuk ketiga agar di aku ayat dapat 15. Tadi mensyukuri maksudnya ada 3 paket. nikmat-Mu yang telah Engkau Syukur limpahkan kepada Allah dan kepadaku orang tua, dan kepada ikhlas kedua dalam orang menerima tuaku, apa yang Allah dan beri, agar khususnya aku dalam dapat hubungan berbuat kepada orang tua dan kebajikan anak. yang Engkau ridhoi, 3 tadi, dan berilah aku taubat atas kesalahan kebajikan yang dan akan mohon mengalir mati dalam sampai
keadaan kepada muslim itu anak walaupun dia cucuku. 6 tapi bisa dibuat Sungguh, dalam aku 3 bertobat paket. kepada Engkau dan sungguh Bella, aku termasuk akan ada orang pesan dari Bu muslim. Cud ya. Ya. Bu Cud juga Itulah arti secara dari langsung dia juga arba'ina sudah sanah. menghubungi 40 saya dia tahun. minta doakan Sehingga ketika ia kemarin kita dewasa sama-sama dan usianya anggota sampai pengajian 40 tahun, jadi sampai doakan kepada Bu Cud, semoga kematangan kiranya ya. Allah Itu mengangkat arti, sedangkan penyakitnya makna dan di operasinya balik berjalan ini dengan baik adalah dan dia akan kembali seperti menyadarkan pulih seperti sedia manusia kala, bahkan lebih baik lagi sesuai dengan izin untuk dan karunia Allah. menghayati Intinya kita mohon kebaikan selalu untuk Bu Cud dan juga kepada keluarga-keluarga makna kita dari yang menderita usianya. sakit. Semoga Allah yang Maha Penyembuh mengangkat penyakit mereka semua, dan atas Jadi doa sekali kita lagi, lagi Allah memberikan makna penyembahan di yang balik sama ini adalah untuk menjadi sehat, Allah menyadarkan berikan kesehatan manusia kepada agar kita dan dilindungi dari menghayati segala penyakit dan bencana. makna hidupnya Al-Hadzin atau ya arti dari Al-Fatihah. hidupnya, khususnya A'udzu saat dia billahi menjelang 40 minasyaitonir tahun. rajim. Seharusnya kalau kita udah usia 40 tahun, maka kita menyadari seperti kata Rasulullah, usia umatku 60 sampai 70 tahun. Berarti kalau kita sudah sampai 40 tahun, kita sudah menjalani 2/3 hidup kita. Tinggal 1/3 lagi. Itu 1/3 yang akan kita jalani kalau kita sampai ke 60, maka itu harus kita jaga baik-baik. Makanya ada kata-kata bijak mengatakan bahwa life begins at 40 ya. Setelah 40 tahun seharusnya seorang itu berubah ke arah yang lebih baik. Karena kalau usia sudah 40 tahun sudah matang, dia nggak punya alasan lagi untuk tidak berbuat baik. Seperti dikatakan di surat 35. Pada surat 35, Allah kebaikan seluruhnya, baik yang kami ketahui atau tidak kami ayat ketahui, 37, baik yang sedang berada dikatakan sekarang begini. ataupun yang akan menyusul nanti. Ibu Ya Hani, Allah, kami mohon kepadamu Bangga Bu Hani. perlindungan dari segala hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk, bencana, penderitaan. 35 Ya Allah, surah lindungi kami dari Fatir. semua itu, baik yang Ayat kami sadari 37 atau dimulai, tidak kami sadari, wahum baik sedang berjalan sekarang atau akan datang yastarihuna nanti. Ya Allah, fiha. kepada keluarga kami, para teman-teman kami yang sakit, Engkau lah Maha Penyembuh ya Allah, Dan sembuhkan mereka mereka. berteriak di Khususnya untuk Bu Cud dalamnya, ya Allah, "Hai lancarkanlah Tuhan operasinya. kami, Berikanlah yang terbaik keluarkanlah untuknya. kami, Birahmatika niscaya ya kami arhamar berbuat rahimin. kebaikan Rabbana atina berlainan fid dari dunya yang telah hasanah kami wa fil perbuat." akhirati Allah hasanah wa berfirman, qina azabannar. bukankah kami telah Sallallahu memberikan wasallam ala untuk khair khalqi Muhammad wa ala umur alihi wa sahbihi kepadamu ajma'in. sehingga mendapat Alhamdulillahi rabbil pengajaran orang alamin. yang mau menerima Assalamualaikum pengajaran. warahmatullahi Dan telah wabarakatuh. datang kepadamu Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. maka rasakanlah Terima azab kasih Pak Sama Bu. Ilham. Permisi dulu Bu ya. tiada Terima kasih Mbak bermanfaat Kris. bagi orang-orang yang zalim. Iya, jadi usia 40 tahun sudah cukup untuk kau sadar, kata Allah, saat orang-orang di neraka ingin pulang ke dunia supaya menjadi orang baik-baik. Ngapain saja, sedangkan engkau sudah berusia 40 tahun, tidak ada alasan lagi. Itulah makanya usia 40 adalah usia yang patut dijadikan sebagai titik tolak agar kita melakukan kebaikan yang maksimal. Itulah makanya Rasulullah sendiri diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun. Untuk memberikan sinyal usia 40 itu seharusnya kita sudah mengarah ke arah yang lebih baik, lebih fokus untuk mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna di balik arba'ina sanah judul sekarang ini. Sekarang kita lanjut ke bahagian kedua, hubungan. Yang lalu nastansihu Bu ya. Iya. Ya. Bila judul yang lalu menjelaskan catatan malaikat. Jadi judul yang lalu menjelaskan catatan malaikat tentang apa saja yang dilakukan oleh manusia
yang baik ataupun yang jahat. Nah, sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa apa saja yang dilakukan oleh manusia semenjak dia balik itu dicatat, mau yang baik, mau yang buruk dicatat, mau besar, mau kecil. Nah, itu telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi bila judul yang lalu menjelaskan catatan malaikat tentang apa yang dilakukan manusia yang baik maupun yang buruk, maka judul sekarang mengingatkan kesempatan untuk menghapus catatan buruk yang tercatat di kitab amal, yaitu dengan menghayati makna 40 tahun. Itu kabar baiknya bagi orang-orang yang telah usia 40 tahun atau lebih, dia punya kesempatan untuk menghapus catatan-catatan buruk yang pernah tertulis di buku amalnya. Seperti dikatakan di ayat selanjutnya, tadi kita yang jadi judul kita ayat 15, ayat 16 itu menegaskan orang-orang yang menghayati usia 40 tahun, dia punya kesempatan dihapus kesalahannya. Mari kita baca ayat 16. Ibu Aning, silakan Bu Aning. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Ayat 16 ini lanjutan dari ayat 15. Ayat 15 judul kita berada intinya agar kita menghayati usia kita yang telah berjalan, khususnya setelah 40 tahun. Siapa menghayatinya? Ayat 16 mengatakan mereka akan mendapatkan 3 keuntungan. Diterima kebaikannya, dihapuskan kesalahannya, dan tercatat sebagai penghuni surga. Itu janji Allah. Itulah dia arti dari ayat 16. Dihubungkan dengan ayat 15, itu sebagai janji Allah bagi siapa saja yang menghayati makna 40 tahun usianya. Jadi sekali lagi, bila judul yang lalu menjelaskan tentang catatan malaikat dari apa yang telah kita lakukan, mau yang baik ataupun yang buruk, maka judul sekarang mengingatkan ada kesempatan untuk menghapus segala yang telah tertulis, kejahatan yang telah tertulis, yaitu dengan cara menghayati makna usia 40 tahun. Sekarang sampailah kita. Yang mencakup ayat 16 mencakup apa aja Pak? 3 hal Pak? Itu dia, di artinya itu. Artinya kan mereka itulah orang-orang yang kami terima amal ibadah mereka, kebaikan mereka lakukan saat itu. Jadi diterima kebaikannya dan kami hapus kesalahannya. Jadi berarti yang kedua, dihapuskan kesalahan termasuk catatan buruknya, baru dia fi ashabil jannah, tertulis sebagai penghuni surga. Jadi 3 itu terdapat di ayat 16 tadi. Diterima kebaikan, dihapuskan kesalahan, dan tertulis sebagai penghuni surga. 15 dari berarti ayat 16 surat 40. Ya. Ayat 16 itu terjemahan ayat 16 berisi 3 keuntungan bagi orang yang menghayati makna usianya yang 40 tahun. Oleh karena itu sampailah kita pada 46 ya, surat 46. poin yang ketiga. Ya, surat 46 ayat 16.
Poin ketiga itu adalah pesan. Pesannya adalah menghayati usia 40 tahun. Gitu. Bagaimana sih caranya menghayati usia 40 tahun? 40 tahun. Nah, kenapa kita perlu menerima pesan menghayati makna 40 tahun usia kita? Karena kalau kita hayati dengan baik, itu bisa mendapatkan keuntungan yang tertera di surat 46 ayat 16 tadi. Bagaimana cara menghayatinya? Melalui 20 ayat di surat Ahqaf ini, setidaknya kita mendapatkan 3 pesan. Yang pertama, sadarilah keberadaan kita di dunia ini untuk tujuan tertentu, bukan sekedar main-main. Jadi menghayati usia 40 tahun itu kita diingatkan sadari usia itu atau kehadiran kita di dunia ini bukanlah begitu saja. Dia punya tujuan yang tertentu, bukan untuk main-main. Oleh karena itu, jalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, jalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Karena umur termasuk item yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi jalani hidup dengan baik karena umur itu termasuk itemnya yang akan dipertanggungjawabkan. Dulu pernah kita ingatkan bahwa Rasulullah bersabda, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Jadi siapa saja di hari kiamat nanti enggak bergeser tumitnya, enggak bergerak dari berdiri di padang mahsyar sampai selesai mempertanggungjawabkan 4 hal. Ada 4 item. Yang pertama adalah usia. Pertama usia, kedua masa muda atau masa sehat, yang ketiga tentang ilmu, yang keempat tentang harta. Jadi umur, masa muda, ilmu, dan harta. Itu akan dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban pertama adalah tentang usia. Oleh karena itu jangan main-main dalam menjalani hidup kita ini. Nah, itu dikatakan melalui ayat 3 surah yang sedang kita kaji, Al-Ahqaf. Ma khalaqanas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Kalau kita silakan kalau kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada dan apa-apa di antara keduanya, melainkan dengan benar dan waktu yang ditentukan. Dan orang-orang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Ingatan pesan Allah, hati-hati, enggak main-main. Ada jangka waktu. Rasulullah mengatakan usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit orang yang bisa melewati batas waktu itu. Ya, karena itu bila sampai ke 40 tahun, maka sadari tentang makna hidup agar tidak menyesal nanti. Pada surat yang lain ditegaskan dengan kata-kata begini.
surat 23. Pada surat 23, Allah mengatakan, memangnya kalian kira kalian diciptakan begitu saja. Nah, itu kata Allah melalui surat 23 ayat 15. Bu Yeni, Surah 23 surah Al-Mu'minun ayat 115 berbunyi, afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Bukan itu suratnya, surat 23. 115. Ayat 115. Oh, 115. Jadi baca ayat 3 ya. Sekarang 115. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Ya, tanya Allah, apa kalian kira kalian hidup ini main-main? Bahwa kalian tidak dikembalikan kepada kami? Nanti orang berapapun usianya di dunia ini, ketika bangkit di hari kiamat, rasanya baru sebentar. Seperti dikatakan pada ayat 112 sebelumnya. Mari kita naik sedikit, mulai ayat 112. Dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Terus. Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Lanjut. Ya Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja jika kamu benar-benar mengetahuinya. Iya, jadi seperti orang tidur, Ashabul Kahfi tidur 300 tahun, 309 tahun. Pas bangun, ditanya berapa lama, baru setengah hari. Begitulah hidup kita ini, demikian singkat. Orang-orang sedang yang hidup ini bagikan orang tidur. Jika mati, baru terbangun. Oleh karena itu, gunakan kesempatan hari-hari hidup kita ini dengan baik. Sadari bahwa hidup kita bukan untuk main-main. Kita untuk tujuan yang tertentu dari Allah. Oleh karena itu, berjalanlah sesuai dengan petunjuk Allah. Itu pesan pertama. Itu namanya menghayati makna 40 tahun. Pesan yang kedua. Pesan yang kedua, miliki tujuan yang benar. Dan fokus pada tujuan itu. Jangan sampai usia kita 40 tahun nggak jelas hidup itu kemana. Jadi mesti pastikan apa yang ingin kita cari dalam hidup ini. Jangan sampai kita tanya, aku mencari apa ya? Itu bahaya itu. Hidup kita ini itu seharusnya mencari ridho ilahi. Karena itu fokus kepada tujuan hidup yang benar dan konsisten dengan tujuan itu. Pada surat Ahqaf itu diingatkan di ayat 13. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Pak Suryo, silakan Pak Suryo. Ayat berapa, Pak? Ayat 13. Innal ladzina qalu. Halo. Pak Suryo. Ya, Pak Suryo. Ya, di surat keberapa? Surat ke-46. Surat yang sedang kita kaji.
Dan pesan kedua ini terdapat di ayat 13-nya. Ayat 13. 13. Bentar, Pak. 13, Pak. Betul. Baca, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka istiqomah, berketetapan hati. Maka tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula berduka cita. Iya, jadi jelas tujuannya. Apa yang kau cari? Allah. Artinya ridho ilahi. Itulah makanya kita dalam semua praktek hidup kita katakan lillahi ta'ala, menuju kepada Allah. Salat menggambarkan itu. Allahu Akbar, itu sebagai simbol bahwa kita mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dia pesan yang kedua, menghayati makna usia 40 tahun itu seharusnya kita sudah punya fokus yang jelas dalam hidup ini, tujuan yang jelas yaitu mencari ridho ilahi dan konsisten dengan itu. Itulah makanya Allah tanya pada surat lain, ada pertanyaan singkat dari Allah melalui surat 81. Pada surat 81 Allah tanya begini. Surat 81 itu At-Takwir ayat 26. Fa aina tadhhabun? Bismillahirrahmanirrahim. Maka kemanakah kamu akan pergi? Ya, Allah nggak nanya kau mau pergi kemana. Enggak gitu kalau Allah nanya kita bilang ke pasar, enggak gitu. Kalau Allah tanya kau mau pergi kemana, artinya kau tujuan hidupmu kemana sih? Apa yang kau cari? Nah, jadi katakan aku mencari ridho ilahi. Jadi ilahi anta maksudi, waridoka matlubi. Ilahi anta maksudi, Tuhanku, engkaulah tujuanku. Waridoka matlubi, ridomu, itulah yang ku cari. Dan makanya orang mereka mengamalkan zikir berbunyi ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ilahi Tuhanku, anta engkaulah maksudi, maksud tujuanku. Waridoka ridomu matlubi, itulah yang ku cari. Itulah dia pesan yang kedua, yaitu miliki tujuan hidup yang jelas dan konsisten. Apabila itu dilakukan, maka saat dia akan meninggalkan dunia ini, malaikat akan mengatakan, jangan takut, jangan sedih, kami akan menyertaimu. Nah, itulah orang-orang yang mempunyai tujuan hidup yang jelas dan konsisten, dia tidak lagi peduli dengan berapa lagi usianya. Karena apapun itu terjadi, kapan malaikat datang kepadanya, malaikat pasti akan mengatakan, jangan takut. Jangan sedih. Kami akan melindungimu dunia sampai akhirat. Seperti dikatakan di surat 41. Surat 41 itu kata-katanya hampir sama dengan surat 46 ayat 13 ya. Kalau 46 ayat 13 itu singkat, 41 ayat 30 itu lebih panjang. Mari kita lihat surat 41 ayat 30. Sama-sama berbunyi innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Bu Yanti, mana Bu Yanti? Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ya, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun pada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ya, malaikat mengatakan lanjutannya, lanjut. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Itulah dia bagi yang menghayati pesan kedua,
untuk menjalani hidup kita yang telah melampaui 40 tahun ini, yaitu memiliki tujuan hidup yang jelas dan konsisten dengan itu atau istiqomah. Mudah-mudahan kita semua begitu. Akhirnya sampailah kita kepada pesan ketiga. Kalau pesan pertama tadi, sadari bahwa ada tujuan di balik penciptaan kita, kehadiran kita di muka bumi. Kalau pesan kedua, mengingatkan agar kita fokus pada tujuan yang jelas dalam hidup ini, maka pesan ketiga ini berbentuk aplikasi, berbentuk aplikatif ya, tindakan nyata. Jadi pesannya adalah lakukan hal-hal yang tertera, dilakukan hal-hal yang tertera di ayat 15. Nah, itu makanya dirangkum dalam sebuah doa ya. Tadi ayat 15 tadi ada doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dilakukan hal-hal yang tertera pada ayat 15, yaitu, nah, kita ringkaskan, yaitu bersyukurlah kepada Allah dan kedua orang tua. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada dua orang tua. Allah yang menciptakan, orang tua kita yang melahirkan dan mendidik kita. Bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua, nah itu maksudnya kita berterima kasih kepada orang tua kita, mengakui, menyadari betapa besarnya jasa mereka kepada kita. Nah itu pesan pertama ini, apanya rangkuman ini tentang khususnya poin bersyukur kepada Allah dan kedua orang tua, diingatkan oleh Luqman di surat 31. Salah satu nasihat Luqman, di surat 31 ayat 14. Ibu Ina, silakan Bu Ina. Ibu Ina. Ya. Ya. 31:14, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami memerintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Iya, itu tanya Allah itu. Jadi jangan sampai setelah usia kita 40 tahun, kita punya masalah dengan orang tua kita. Jangan sampai gitu. Ini terutama kalau kita pada saat usia kita ini, orang tua kita masih hadir, masih hidup. Nah itu hati-hati. Kenapa? Karena cobaannya di sana. Orang-orang yang usia 40 tahun, itu biasanya orang tuanya masih ada yang hidup. Nah, dan orang tuanya tentulah usianya sudah lanjut. Dia sendiri 40 tahun. Tentulah nggak mungkin orang tuanya 30 tahun, nggak mungkin. Oleh karena itu, dia harus baik-baik hubungan sama orang tuanya. Kabar buruknya terkadang banyak orang-orang yang mendapati kedua orang tuanya itu nggak sesuai harapan. Itu orang tuanya terkadang seperti Ibrahim menghadapi bapaknya. Bapaknya itu ternyata tidak melakukan hal-hal yang diridhoi Allah. Itu tetap bagaimanapun keadaannya. Bahkan surat yang tadi kita baca, surat
Rahman, lanjutannya mengatakan walaupun dia musyrik, tetap aja masih baik. Mari kita baca lanjutannya. Tadi masih ayat 14, baca lanjutannya. Surat Luqman tadi, baca satu ayat lagi setelahnya. Bu Ina, silakan. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sampai begitu Allah mengingatkan. Yang tak boleh kalau dia nyuruh yang nggak benar. Tapi walaupun dia menyuruh tidak benar, tetap saja mesti jaga hubungan baik. Yang nggak boleh diikuti aja. Hubungan baik harus dijaga. Itu namanya menghayati usia kita 40 tahun. Karena kita pun sudah menjadi orang tua dari anak-anak kita. Kita tahu betapa penatnya menjadi orang tua. Begitulah mereka alami. Karena itu hal-hal yang tidak menyenangkan yang kita alami dengan orang tua kita yang masih ada, seharusnya itu hilang ketika kita mengenang betapa sayangnya mereka pada waktu kita masih membutuhkan pertolongan. Itulah dia aplikasi atau tindakan nyata yang terdapat di ayat 15. Itu pertama tadi, jadi ada 3 poin di ayat 15 ini ya. Tindakan nyata itu pertama, bersyukurlah kepada Allah dan kedua orang tua. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas dalam berbuat baik. Dan menerima pemberian Allah. Jadi berbuat baik kepada orang tua kita, ikhlas. Menerima pemberian Allah seperti anak-anak juga ikhlas. Ikhlas itu. Jadi kalau 40 tahun itu kita di persimpangan jalan ya. Kita punya orang tua dan mungkin kita punya anak-anak. Ke orang tua kita ikhlas, kepada anak-anak kita ikhlas. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, bertaubatlah. Bertaubatlah seandainya kita tidak melakukan pesan-pesan ini, dan jaga akidah sampai mati. Bertobat, jaga tobat itu sampai mati. Karena kekesalan kita bisa membuat, kehilangan sabar kita bisa membuat kita menjadi melenceng dalam hidup ini. Itulah dia 3 pesan yang tertera di ayat 15 yang merupakan pesan ketiga dari menghayati makna 40 tahun. Baca sekali lagi ayat 15-nya. Bu Nancy, silakan Bu Nancy. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga bila dia, anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku." Koma, itu dia, itu pesan pertamanya. Terusnya. Dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Yang kedua itu, jadi ridho. Ridho terhadap pemberian Allah, yaitu orang tua dan anak dan lain-lainnya, tapi intinya ridho, ikhlas. Terusnya? Sungguh aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim. Ya, jadi taubat. Jaga kesabaran kita, taubat kalau kita salah. Siapa menghayati 3 pesan di ayat 15 ini, ditambah 2 pesan tadi yang telah kita catat, apa yang terjadi? Lanjut.
ayat 16. Dan mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya. Satu. Nah, jadi amal baik yang telah dilakukannya diterima. Terusnya. Yang telah mereka kerjakan. Dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Dua. Jadi dimaafkan, dihapus catatan salahnya. Terusnya. Mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Iya, tercatat sebagai penghuni surga. 3 dapatnya. Terusnya. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Nah, itulah dia 3 pesan yang tertera yang kita dapat dari 20 ayat di bawah judul Arba'ina Sanah. Mari kita hayati makna usia kita yang sudah 40 tahun bahkan melebihi dengan menghayati 3 pesan, yaitu sadari hidup kita ini bukan main-main, jalani hidup kita dengan baik, fokus kepada tujuan yang mulia, yaitu mendapatkan ridho Allah atau mendapatkan tadi rahmat Allah. Dan yang ketiga adalah mari laksanakan 3 pesan yang tertera di ayat 15. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang menghayati makna 40 tahun usia kita dan akhirnya kita mendapatkan 3 keuntungan, yaitu diterima amal ibadah, dihapuskan dan dimaafkan segala kesalahan, serta tercatat sebagai penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.